Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wa huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat YouTube yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur serta barokah, amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kita di hari ini, kebetulan nih sore hari, suasananya sedang mendung di kota Tangerang Selatan. Kita akan membahas keutamaan, fadilah, serta keistimewaan yang dimiliki oleh ayat kursi. Ayat kursi merupakan ayat Al-Quran yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah, yang posisi juznya terdapat di juz 3. Dan alhamdulillah umat Islam di Indonesia, khususnya Tangerang Selatan, rata-rata udah pada hafal ayat kursi ini. Dan semoga juga kaum muslimin dan muslimat, sahabat YouTube juga mayoritas sudah hafal. Di mana bunyi ayatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man zallazi yasfa'u indahu illa biiznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bisay'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, ayatul kursi afdalu ayatin fil Qur'anil azim. Ayat kursi ini adalah ayat yang paling utama, paling istimewa yang terdapat di dalam kitab suci Al-Quran. Di dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, ayatul kursi hiya ismullahil a'zam. Ayat kursi adalah salah satu asma Allah yang paling azam, paling tinggi, paling agung, paling mulia. Kita tahu bahwa Allah punya 99 nama. Dan di ayat kursi ini, Allah itu Asmaul A'zam. Asma Allah yang paling tinggi derajatnya, paling mulia, paling agung. Nggak ada yang lebih a'zam daripada asma Allah ini. Dan di redaksi yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Ismullahil A'zam ayatul kursi. Nama Allah yang paling agung, paling mulia, kata Rasulullah, ayatul kursi adalah
ayat kursi. Kita lihat di dalam hadis lain, di keterangan kitab kuning pegangan para alim ulama, di sini dijelaskan bahwa dari sahabat Anas, Anasin bin Malik radhiyallahu anhu annahu qol, dari Anas bin Malik, mudah-mudahan Allah ridho kepadanya, dia berucap, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Rasul? Yaqulu, Rasulullah bersabda, idza qara'al mu'minu ayatal kursi, apabila orang beriman membaca ayat kursi, wa ja'ala sawabaha, kemudian pahala bacaan ayat kursinya itu ditujukan li ahlil kuburi, untuk dihadiahkan kepada ahli kubur, orang-orang yang sudah meninggal dunia. Adkhalallahu qabra kulli mayyitin min masrikin ila maghribin arba'ina nuran, maka pasti Allah akan memasukkan ke dalam setiap kubur si mayit yang ada di makom tersebut arba'ina nuran, 40 cahaya. Subhanallah. Jadi kalau ada seseorang berziarah ke kubur, kemudian dia baca ayat kursi, kata Rasulullah, dan bacaan ayat kursinya itu dia hadiahkan kepada kuburan yang ada di makam tersebut, maka Allah akan menjadikan setiap kuburan mayit yang ada di kubur tersebut arba'ina nuran, Allah masukkan 40 cahaya. Jadi terang semua nih orang-orang yang ada di dalam kuburan tersebut. Wasilah, ada yang bacain ayat kursi dan pahalanya diperuntukkan untuk ahli kubur tersebut. Kemudian selanjutnya apa yang Nabi Muhammad SAW sampaikan, wawasi Allahu qulubahum, kemudian akan Allah luaskan hati mereka, para ahli kubur semuanya diluaskan, kuburannya diluasin, hatinya dilegain. Yang kena siksa di stop sama Allah Subhanahu wa taala gara-gara ada yang baca ayat kursi dan pahalanya dihadiahin kepada si ahli kubur. Wa rafa likulli mayyitin darajatan, kemudian derajat si mayit yang ada di alam kubur Allah Subhanahu wa taala angkat 1 derajat, ditinggikan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Yang tadinya derajatnya rendah, kemudian Allah angkat, Allah naikin ke derajat yang mulia. Gara-gara nih ada orang baca ayat kursi, dihadiahin untuk ahli kubur yang ada di kuburan tersebut. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa yu'til qari'a sawaba sitina nabiyan, orang yang membaca ayat kursi tersebut dan pahalanya dihadiahkan untuk para ahli kubur, maka Allah kasih pahala. Berapa pahalanya? Sitina nabiyan, 60 pahala nabi. Subhanallah, ya Allah, luar biasa ini nih ayat kursi. Wa ja'alallahu ta'ala likulli harfin malakan, setiap 1 huruf yang ada di ayat kursi Allah jadikan malaikat rahmat. 1 huruf ayat kursi yang dia baca Allah jadikan 1 malaikat rahmat. Yusabbihullahu ila yaumil qiyamah, yang mana para malaikat tersebut selalu istiqomah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat datang. Artinya apa? Orang yang membaca ayat kursi kemudian pahalanya dihadiahkan kepada para ahli kubur, orang-orang yang sudah meninggal dunia. Dan setiap 1 huruf ayat kursi
Allah ciptakan sebagai malaikat rahmat yang selalu bertasbih kepada Allah sampai hari kiamat. Artinya orang tersebut akan mendapatkan pahala yang besar sampai hari kiamat. Subhanallah. Ini sungguh luar biasa ayat kursi. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, sahabat YouTube yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut di keterangan selanjutnya. Famin khawasi hajil ayah. Dalam salah satu keistimewaan dari rahasia ayat kursi ini adalah man qara'aha akiba kulli faridatin. Barang siapa yang membaca ayat kursi di setiap selesai melaksanakan sholat 5 waktu, ghafarallahu dzunubahu wa kaffara anhu jami'a sayiatihi ilal faridatil ukhra. Maka Allah ampunkan dosanya, Allah hapus kesalahannya, kemaksiatannya, sampai dia mengerjakan sholat fardu yang berikutnya. Walaupun baca ayat kursi sekali setiap selesai sholat 5 waktu, itu akan menghapuskan dosa-dosa yang kita miliki, akan menghapuskan segala kesalahan dan kemaksiatan yang kita lakukan sampai ke sholat wajib berikutnya. Subhanallah, luar biasa sahabat. Nih sayang-sayang nih kalau kita nggak baca ayat kursi. Kemudian apalagi? Waman qara'aha inda naumihi kanat lahu hirzan. Apabila ayat kursi ini kita baca walaupun cuma 1 kali, di setiap kita mau tidur, ya mau tidur siang, yang suka tidur siang, atau mayoritas tidur malam, sebelum tidur kita baca ayat kursi 1 kali, kanat lahu hirjan, maka ayat kursi itu akan membentengi kita minasyaitonir rajim, dari setan yang jahat itu, dari setan yang terkutuk itu. Tidur kita dijagain sama malaikat yang bersumber dari bacaan ayat kursi. Diperintahkan oleh Allah, jagain tuh orang, karena sebelum tidur dia baca ayat kursi dari kejahatan setan, baik setan yang berasal dari jin ataupun setan yang berasal dari manusia. Ini nih luar biasanya. Sahabat YouTube yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada amalan khusus yang bisa kita amalkan dari ayat kursi ini. Di keterangan ini dijelaskan bahwa man qara'a ayatal kursi adada hurufiha wa hiya mi'ah wa sab'una harpan. Barang siapa membaca ayat kursi sebanyak huruf ayat kursi, sedangkan huruf ayat kursi itu mi'ah wa sab'una harpan, ada 170. Jadi kita ngamalin khusus nih, kita baca ayat kursi sebanyak 170. Apa manfaatnya? Lam yatlub manzilatan illa wajadaha. Seandainya dia nggak minta apa-apa, cuman yang dia harapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan pasti meninggikan derajatnya. Bukan hanya derajatnya di sisi Allah, bukan hanya derajatnya di alam akhirat kelak, di dunia dia dimuliakan oleh Allah. Kalau Allah sudah muliakan orang tersebut, makhluk-makhluknya bakalan ngikutin muliain dia. Makhluk-makhluk Allah yang lainnya, manusia, jin, bakal menghormati, memuliakan dia. Ilal munafikun, kecuali orang munafik, orang jahat dah enggak ya. Orang beriman, orang Islam, semuanya pasti akan memuliakan dan menghormati dia. Lanjutnya apa lagi? Lanjutnya, auli tolabi rizki wasiatin illa nalaha,
andai kata dia baca ayat kursi 170 kali, dan setelah itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah kasih rejeki yang banyak, yang berlimpah, Allah luaskan rezekinya, Allah lancarkan rezekinya, Allah mudahkan dapat rezekinya. Maka apa? Ilanalaha. Semuanya itu akan diturutin nama Allah. Allah akan kasih, Allah akan kabulkan, Allah akan ijabahi. Rezekinya akan Allah kasih yang melimpah, akan dipermudah memperolehnya, nggak capek-capek ya. Walaupun dia ikhtiar kerjanya, tidak ngoyo, tidak bersusah-susah, Allah mudahin untuk memperoleh rizqan wasi'an, rezeki yang banyak, yang luas, yang lancar. Itu seperti itu tuh. Enaknya kalau kita baca ayat kursi 170 kali, sahabat YouTube. Auli kodo idainin wa farjin, atau dia baca ayat kursi 170. Kemudian setelah baca ayat kursi 170, dia minta dibantu sama Allah supaya cepat melunasi hutang-hutangnya. Kebetulan dia punya banyak utang nih. Dia baca ayat kursi 170, habis itu berdoa, ya Allah bantuin saya untuk segera melunasi hutang-hutang. Maka Allah bantu, Allah kasih bantuan. Bahkan dari arah yang nggak pernah kita sangka-sangka, Allah bantu melunasi hutang yang kita punya hutang. Waparjin, dan kita minta kesulitan hidup, kesusahan hidup dihilangkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah hilangin. Allah hilangin. Nggak akan kita nemuin kesulitan hidup lagi, nggak akan kita menemukan kesusahan hidup lagi. Kemiskinan akan dijauhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kekayaan harta yang Allah turunkan dari langit maupun Allah bukakan dari bumi akan mudah kita perolehnya, karena dibantu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa khurujin min sijnin, atau dia baca ayat kursi 170 dan dia minta kepada Allah supaya dibebaskan dari penjara. Nah kebetulan dia masuk penjara, entah karena fitnah, entah karena vonis apa. Kemudian dia di dalam penjara membaca ayat kursi sampai 170. Habis itu selesai, dia minta sama Allah, ya Allah, saya mohon bantuanmu ya Allah, keluarkan saya dari penjara ini. Illaha solalahu, pasti Allah kasih hasil. Allah bantuin, kita nggak akan lama-lama di penjara, bahkan vonisnya dibatalin. Kita termasuk orang yang nggak bersalah. Subhanallah. Jadi ini sahabat YouTube yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keistimewaan, fadilah serta khasiat yang dimiliki oleh ayat kursi. Sebab itu bagi yang mau mengamalkan silahkan. Semoga bermanfaat, bawa barokah, bawa keriduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang mau hidupnya enak, yang mau hidupnya lancar, mudah, rezekinya melimpah, antum jadi orang kaya, wiridin ayat kursi 170 kali setiap hari. Habis itu doa kepada Allah, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.